Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Deselviana, NIM 1432410131. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang LO5 halaman 200 berapa ya? 207 berapa ya? Yaitu 266 266 263 LO5. Nah, di sini kan sudah disebutkan if net sales are sebanyak 400.000, cost of goods sold is 310.000 and operating expense are 60.000. The gross profit is, ini kan berarti nanyain tentang laba kotor ya. Nah, rumus dari laba kotor kan penjualan bersih dikurangi HPP atau cost of goods sold. Nah, penjualan bersih ini kan net sales, berarti rumusnya adalah 400.000 dikurangi 310.000. Jadi net sales-nya dikurangi COGS atau cost of goods sold ini. Tadi hasilnya itu yang B, 90.000. Seperti itu. Oke. Kalau mau dikurangi beban lagi itu nanti hasilnya jadi net profit. Jadi laba bersih, bukan laba kotor. Kalau yang ini ditanyakan kan laba kotornya. Jadi yang B. Oke. Aman semua. Aman ya. Oke. Stop sharing ya guys. Oke. Lanjut. Nah, aman. Nah, oke. Jadi, di soal yang halaman 270 ini, kita kan disuruh mencari ya yang benar, poin yang benar mana dan yang salah itu mana. Untuk yang pertama, itu kan perusahaan dagang melaporkan laba kotor, tetapi perusahaan jasa tidak. Nah, itu tuh benar guys. Kenapa? Karena gini, perusahaan dagang itu ada laba kotor karena kan mereka ada proses pembelian dan penjualan barang dagangan. Sedangkan kalau perusahaan jasa kan tidak ada proses jual beli gitu kan. Mereka hanya menjual jasa tetapi tidak ada pembelian jasa. Jadi tidak ada fisik barangnya gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya laba kotor. Hanya langsung menerima uang. Sedangkan kalau perusahaan dagang kan misalnya kalian beli penghapus harganya 2.000, terus kalian jual harganya jadi 3.000. Nah, 1.000-nya ini kan jadi laba kotor gitu. Makanya di perusahaan dagang itu ada laba kotornya, sedangkan di perusahaan jasa itu tidak. Gitu. Terus yang nomor 2 itu berdasarkan sistem inventaris periodik, suatu perusahaan menentukan harga pokok penjualan setiap kali terjadi penjualan. Itu benar guys. Jadi yang nomor 2 itu juga benar, karena harga pokok penjualan itu terbentuk ketika barang itu sudah terjual. Contohnya gini, misalnya kalian beli laptop ya, harganya 10 juta. Terus habis itu kalian jual harganya 14 juta. Nah, HPP-nya itu 10 juta. Ketika barang itu kalian beli. Jadi HPP itu muncul ketika barang itu terjual dan HPP itu nominal ketika kalian beli laptop itu sebelum kalian jual gitu. Terus tapi kenapa angkat tangan? Bukannya itu ya, nomor 2 itu kan periodik. Dan kalau kita menulis COGS itu bukan yang di perpetual ya, bukannya harusnya false kan? Gimana guys? Aku sepengetahuanku begitu. Menurut kalian gimana? Nomor 2 itu konteksnya kan di pencatatan secara periodik. Jadi kan itu perusahaan itu membandingkan COGS itu setiap waktu kalau ada pembelian gitu kan. Sedangkan menurutku itu tuh lebih ke perpetual, nggak periodik. Ya, oh, itu kan periodik. Kalau yang lain gimana kan? Perpetual. Iya, itu jawabannya yang false berarti ya. Berarti secara period yang tak jelasin tuh berarti secara perpetual.
Iya, Ya, Oh, ya berarti secara boleh. periodik itu salah. Ya, Ah, karena ini oke. soalnya tuh jelasin kalau periodik berarti itu salah. Oke, terima Soalnya kasih kalau teman-teman. periodik itu cuman dapat diketahui waktu di akhir periode, iya, gitu kan? betul. Oke, bisa dilanjut nomor 3. Bisa, boleh, boleh. Oke, yang nomor 3 itu perusahaan jasa cenderung menggunakan piutang, sedangkan perusahaan dagang tidak mungkin melakukannya. Itu sepengetahuanku itu salah guys, karena baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu cenderung menggunakan piutang usaha. Karena kan mereka melakukan penjualan dan penjualan itu harus dicatat pada piutang usaha pada posisi debit. Jadi nanti nulisnya itu di debitnya itu account receivable, di kreditnya itu sale atau penjualan gitu. Bagaimana? Oke. Ya, ya. Nah, Mm-mm. oke. Terus yang nomor 4, berdasarkan sistem persediaan periodik, biaya barang yang tersedia pada awal periode akuntansi ditambah biaya barang yang dibeli dikurangi biaya barang yang tersedia pada akhir periode akuntansi sama dengan biaya barang yang dijual. Menurut aku itu benar karena ini aku bikin permisalan ya. Misal gini, persediaan awal kita itu 1.000. Terus habis itu kita beli lagi 2.000. Sedangkan di persediaan akhir kita itu cuma 2.500. Berarti HPP kita itu 500 gitu. COGS-nya 500 gitu. Oke apa enggak? Menurut kalian? Jadi pernyataan nomor 4 itu benar. Iya benar. Nah, oke. Berarti rumusnya kalau cari COGS itu persediaan awal, beginning inventory Ya. plus uh, cost of good purchase atau Heeh. biasanya pembelian bersih dikurangi apa ending inventory persediaan Iya, akhir. dikurangi Ya kan? persediaan akhir. Jadinya ketemu COGS-nya gitu. Oke. 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 Nah, Terima kasih teman-teman. Kelihatan nggak, guys? Kelihatan. silakan. Jadi di sini aku bakal jelasin. Di sini aku nggak kelihatan wajah kalian ya. Jadi kalau mau ada sanggahan bisa langsung ngomong aja. Oke? Oke. Jadi di sini tuh soal halaman 272 ya kita menjurnal dari sini, bikin jurnalnya. Aku mau tanya dulu, siapapun yang bisa jawab gak apa-apa. Soalnya aku juga bingung, kalau ada tulisan kayak gini tuh, maksudnya kayak ada di awalnya kayak gini, kayak begini inventory itu pakai dicatat nggak di sini? Dia Nah, Catat sih menurutku. gak usah. eh, Soalnya awalnya tuh tak kira usah kan dia, masa kayak, tapi aku juga nggak tahu kayak itu. Soalnya ini kan itu disuruh menjurnal transaksi yang di September. Sedangkan di sini tuh kayak the following transaction tuh baru kayak mulai dari tanggal 6. Jadi tanggal satunya ini tuh ditulis apa enggak kayak awal-awalnya gini. Ingat nggak sih yang TM1 kan ada penugasan. Mm-mm. Nah itu tuh yang saldo awalnya saya ingatku dicatat soalnya. Masih maksudnya ditulis deh. Tapi itu persamaan dasar sih. oh, heeh, heeh. Soalnya kalau setahu aku biasanya gini itu masuk ke inventory card persediaan awalnya di bulan Soalnya ini sebenarnya tapi biasanya iya taruh aku tuh dari persediaan akhir biasanya. aku tuh awalnya tuh apa ya tak pengen tak jurnal kan, tapi aku tuh bingung gitu loh pada apa kayak kalau inventory pada modal tuh kayak kurang sek aku. Terus aku lihat punya Vivi, kalau Vivi ngerjain dia nggak usah ditulis ya kan Vi? Mm-mm. Kalau setahu aku soalnya dia masuk inventory card. Tapi mungkin kalau seumpamanya dicatat itu harusnya persediaan itu kehitungnya persediaan awal apa akhir ya? Awal nggak sih? Awal-awal. Mana? Jadi kalau dicatat ya biasanya ya beginning inventory, debit sama cost of goods sold harusnya ketauku. Tapi kan cost of goods sold kan udah ditutup di ini bulan sebelumnya.
Iya, makanya Pajak. dia kan biasanya kan ada akun kalau nutup persediaan awal sama nutup akun enggak dia HPP-nya itu loh. Jurnalnya. Jurnal penyesuaian kalau nggak salah. Itu kan ada persediaan awal sama persediaan Iya. akhir. Kalau persediaan awal kan biasanya eh inventory ini di debit, terus Mm. apa kredite COGS. Terus nanti kalau persediaan akhir berarti COGS debit, anu nih apa kreditnya itu inventory. Tapi setahu gitu, tapi nggak tahu itu emang dibuat jurnal apa jurnal umum apa jurnal penyesuaian atau emang maksudnya dibuat transaksi nomor satu ini. Tapi kita kan belum dapat kayak gitu gak sih? Belum karena itu jurnal masuk harusnya setahu aku masuk jurnal penyesuaian. Iya kan? Dan Berarti ya udah makanya nggak tak tulis dulu, tak hapus tadi. Sebenarnya iya aku tuh. bikin dua, sampingnya lagi, sampingnya sini lagi. Tapi kayak bingung gitu loh mau pakai semana. Terus ya wes pakai yang ini aja yang 400 Oh, dulu. Soalnya aku sebenarnya iya aku pernah dapat pelajaran kayak gitu juga. Tapi aku jarang nggak pernah kayak nuang ini di jurnal umum secara langsung gini. Biasanya aku langsung kayak inventory card gitu. Makanya aku bingung. emang biasanya tuh harusnya masuk inventory card. Mm-mm. Terus nanti itu waktu kita ada pembelian atau pengeluaran nanti langsung masuk ke situ kan di inventory card biar Iya. harganya ketok. Tapi biar harga persediaannya kelihatan. Tapi ini nggak pakai inventory card bisa karena dia soal udah ada harga costnya kan harga Mm-mm, persediaan. mm-mm. Jadi Jadi ya aman. wis lah ya kita aku jadi sini nggak tak tulis dulu ya guys ya. Jadi aku Ya abaikan yang ini di atas dulu sebentar lah. ya penting paham. Nah ini tuh menurutku dicatat dari sisi penjual. Ya nggak sih soalnya ini kayak L'Oreal Office. Ya Ya, Iya. oke. Dari sisi penjual tapi virtual. Yang pertama di sini ada kayak membeli dengan cash 90 kalkulator dengan harga 20 dari masing-masing kalkulator dari Miro. Jadi di sini aku kayak dia kan membeli ya, jadi inventornya nambah. Terus kan membelinya pakai cash, jadi cashnya kurang. Sejumlah ini dikalikan 90 dikali 20. Makanya jadi sini. Jadi kita kayak main perkalian gitu guys di sini. Soalnya literally kayak nggak di apa ya nggak ada ketentuan pastinya gitu loh. Mesti adanya tuh unit sama harga per unit biasanya. Jadi kita harus mengalihkan itu. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Harus dibaca baik-baik. Lalu tanggal 9 itu di sini ada kayak em, membayar itu biaya angkut 180 itu kalkulator yang dibayar dari Rokuin tadi. Nah, ini aku kalau sebagai penjual itu menyatetnya delivery expense kah? Soalnya setahu aku kalau nyatetnya pakai inventory itu dari sisi pembeli. Right. Oh, enggak sih. Nama akunnya. Sini. Freak, oh langsung pakai akun itu toh. Soalnya aku lihat Aku tuh nggak lihat. itu di latihan yang latihan kita kemarin latihan 5 itu kalau nggak salah Oh, enggak sih. oh berarti pakai akun Breakout berarti penjualan dong. Yang penjualan tuh emang soalnya. enggak sih ini kayaknya pembelian deh kan dia membayar itu dari yang sebelumnya nggak sih itu kalau sepemahamanku ya Pembelian. Pembelian. Tadi ini kan beban angkut pembelian kan. hmm. In enggak sih? Kalau Mana ya? misalnya kalau nyetetnya break in itu biasanya periodik nggak sih guys kalau aku lihat dari contoh kemarin ya yang dicatat pembeli periodik itu baru break in break out kalau dicatat oleh penjual Inventory kan. Inventory itu kalau saya itu enggak sih? gimana menurut kalian bener nggak ini delivery expense Bentar.
Atau inventory ya maksudnya. Karena dia kayak ngeluarin itu tuh buat dapat inventory itu gitu. Soalnya perasa aku ya, menurutku iku masuk inventory kan Inventory. biasanya juga nggak dijelasin dia itu kan ada available destination sama shipping ya kan. Hmm. Jadi nggak ada, maksudnya nggak jelas nih yang membayar siapa. Cuman kalau di soal kan pay, jadi dia membayar. Jadi Hmm. kalau tahu kan dia membayar dan kalau masuk ke perpetual pakai ini inventory. Tapi Inventory. iya sih. Kalau kamu katamu apa ada pakai apa? Hmm. Apa nama delivery expense? Hmm. Delivery expense. Ntar coba sih aku lihat soal yang kemarin. Bayar. Ini kelihatan kan tapi sharingku? Kelihatan. Ya udah. Takutnya soalnya ini kan aku pakai 2 layar toh. Satunya soalnya satu Excelku ya kan? Iya, Oke. bentar. Apa nanti Iya, video oh, cepat aja nih bagian kayak hening gitu. lanjutin aja, lanjut. Nanti kita bahas lagi Oke. aja nggak sih? Aku itu aja ya. Tak kasih warna aja nggak sih dia? Mm-mm. Wait. Masuk inventory sih. Kalau di apa yang PPT materi. Itu enggak yang dicatat oleh pembeli tabung. Oh, tapi kita PLV pembeli Waduh. ya? Iya, Soalnya kita membeli kan nggak kita sih? bayar. Oke. Masuk Ini tak inventory sih, Dok. ganti inventory aja guys. Soalnya aku juga ragu ini. Iya nggak apa-apa sih ditanyain. Soalnya kan ini kan juga kita diskusi ya. Betul. Oke. Terus yang nomor 10 dia mengembalikan 3 kalkulator ke Raut seharga 66 itu sudah termasuk ongkos kirimnya dan karena tidak memenuhi spesifikasi. Jadi dia kayak apa pertama nambah cash karena dia kan kayak ya dia mengembalikan terus dikembalikannya berupa cash gitu kan. Terus ya inventory-nya berkurang karena dia ini kan retur pembelian ya. Iya, iya. Jadi insya Allah bener sih senilai 66. Nah, habis itu tanggal 12 dia tuh menjual 28 kalkulator seharga 22. Lalu seharga 33-nya tuh secara kredit. Jadi maksudnya tuh dua-dua tuh kayak harga HPP-nya. Terus 33 tuh pas dia jualnya tuh secara kredit 33 gitu. Jadi oleh karena itu pertama kita eh, catat dulu piutang karena kan dia menjualnya tuh kayak on account. Jadi pasti kayak pembelinya tuh ngutang gitu. Jadi dari sisi kita pasti piutang kan. Ke penjualan. Terus habis itu ya seharga ini nih aku kaliin. Ini tuh dari kalau ini pakai yang ini 33. Nggak salah. Kali 28. Habis itu kalau ini kita kan pakai virtual ya. Jadi selalu nyatet kayak yang bagiannya naik tadi kan ada yang kayak kalau secara ini tuh nyatet COGS secara berkala. Nah itu tuh perpetual makanya kita di sini kita catat COGS-nya nambah, inventory-nya berkurang. Habis itu nomor atau tanggal 14 di sini dia memberikan kredit sebesar 33. Nah, ini tuh ke Village Bookstore untuk mengembalikan satu kalkulator. Jadi kayak mungkin kalkulatornya kelebihan ya dikasihnya. Jadi dia nge-return itu atau kayak emang nggak butuh tadi di return. Jadi buat yang tanggal 14 itu sales return and allowance sama akuntansi receivable. Karena dia sebelumnya kan
Ya karena piutangnya tuh berkurang gitu, makanya piutangnya dikredit. Lalu di sini inventory-nya nambah, terus gasnya, kok inventory-nya nambah? Iya nggak sih, inventory nambah nggak sih? Oh iya, Oh, inventory. Cuy gasnya berkurang. empat. Jadi kalau di tanggal 14 ini menurut kalian kayak bener nggak? Atau ada analisis lain? Benar sih, soalnya kan dibalik tinggalan dari penjual. Kan dia daftar penjualan kan. Mm-mm, Benar kok. harusnya ya. Oke. Habis itu tanggal 20-nya dia tuh menjual 40 kalkulator tuh seharga 22. Nah, itu HPP-nya. Kalau dia menjualnya secara kredit itu di harga 35 dengan ketentuan N per 30. Nah, di sini tuh akun receivable-nya nambah ya karena dia menjualnya tuh masih belum mendapatkan cash. Dari sini pada sales seharga 35 dikali 40. Lalu di sini COGS pada inventory seharga 22 dikali 40. Karena itu kayak HPP-nya kan COGS kan sama kayak HPP. Jadi kalau semua ditambah, yay balance. Sudah, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah sih aman. Aman ya? Aman. Jadi kalau aku mau mempertegas lagi sama kayak kesalahan yang aku buat tadi, kalau kita harus benar-benar lihat dia tuh POV-nya pembeli atau penjual. Jadi nanti kayak meskipun kita nyatetnya dari sisi perusahaan, tapi perusahaan juga bisa jadi pembeli gitu. Tadi aku kira kalau kita nyatet dari perusahaan tuh selalu ngikutin pakai yang penjual, makanya aku bingung. Tapi ternyata perusahaan itu juga bisa jadi pembeli dan ada transaksinya juga, jadi harus cermat-cermat sama akun-akun yang digunakan. Kayak aku tadi kan salah bikin akun yang tanggal 9 kan. Oke, itu aja sih dari aku. Boleh lanjut. Oke, jadi ini soal problems ya kan halaman 267 yang LO5. Jadi di sini udah disediain nama-nama akun beserta ini Kak, ini adjusted trial balance-nya. Udah disediain, terus kita perintahnya ini disuruh bikin income statement, laporan laba rugi. Jadi ini kayak gini, terlihat jelas ya kan teman-teman. Nah, yang pertama ini untuk apa komponen dari income statement sendiri kan ada sales dan ada pendapatan, sorry, ada revenue sama expense. Nah, kalau dalam perusahaan dagang ini kan biasanya pakai untuk revenue-nya pakai sales. Ada sih kalau di luar operation kayak interest revenue ini nanti. Jadi yang pertama itu komponen yang pertama itu sales. Nah, sales di sini kita harus pakai yang net sales atau penjualan bersih. Nah, komponennya yang pertama kita lihat sales revenue-nya. Di sini di soal itu tertulis untuk sales revenue-nya nominalnya ini ya 536.800. Nah, terus ini harus kita kurangi dengan adanya sales returns and allowance sama sales discount karena dia bakal akan mengurangi si sales revenue ini. Nah, tapi ini kita bisa tambah dulu antara sales revenue, sales returns dan sales discount-nya. 6.700 ditambah 5.000 totalnya 11.700. Nah, dari 11.700 ini baru sales revenue-nya 536.800 ini baru kita kurangi dengan ini 11.700 penambahan dari sales returns dan sales discount. Nah, totalnya 525.100. Ini untuk net sales-nya, jadi penjualan bersih. Sampai sini benar, apakah benar atau ada yang dikoreksi? Benar sih tadi. Oke. Terus ini lanjut komponen yang kedua ini ada COGS. Kalau untuk perusahaan jasa kan biasanya pendapatan dan beban. Nah, ini untuk perusahaan dagang yang membedakan ini ada
account cost of goods sold. Di sini sebesar 525.100. Nah, 525.100. Oh, sorry, maaf ya teman-teman. Bentar. 525.100. Yang Iya kan? 363 itu nggak sih? Yang COGS-nya. 363 400. Iya, 525.100 ini kan salesnya tadi kan. Iya. Ya, terus cost of goods sold-nya 3.400 nanti dikurangi jadi penjualan bersih dikurangi HPP sama dengan gross profit atau laba kotor. Nah, terus kita masuk ke operating expense atau beban operasi. Nah, beban operasi ini dari akun ini, dari akun fresh out, terus advertising expense, sales and unit expense, utilities expense, rent expense, depreciation expense, sampai insurance expense. Nah, ini masuk ke dalam operating expense. Kemudian di total hasilnya segini 131.100. Nah, total operating expense ini harus kita kurangi dengan ini, maksudnya gross profit harus kita kurangi total operating expense. Jadi 161.700 dikurangi 1.200 menghasilkan income from operation sebesar 46.000. Nah, tapi di sini bisa dilihat di soalnya ini ada akun interest revenue dan juga interest expense, di mana ini berarti dia itu ada pendapatan dan beban di luar usaha, jadi nggak dari operasinya, dari luar operasi ini. Jadi kita masukkan ke other income dan expense. Nah, interest revenue ini berarti ada income. Nah, ini bakal menambah si income from operation. Nah, untuk interest expense akan mengurangi. Jadi total untuk net income-nya sebesar 29.500. Aku mau tanya dulu. Kalau di other income sama expense selain interest itu biasanya apa ya? Atau emang interest doang biasanya? Biasanya ada untuk interest revenue itu aku untuk masa untuk ada income aku lupa ya. Cuman kalau untuk ada expense biasanya ada bad debt expense itu cadangan beban kerugian, ya beban cadangan kerugian piutang biasanya. Kalau untuk ada income apa ya? Contohnya lagi banyak sih kayaknya. Insya Allah ada. Ya tapi yang interest deh. Ya, tapi interest revenue sama interest expense. Kalau tapi biasanya tapi emang ada lagi. Oke, lanjut. Terus ada lagi yang ditanyakan apa ada. Jadi intinya kalau income statement itu ya net sales dikurangi apa goods sold, nanti dikurangi lagi expense. Nanti kalau ada income nanti ditambah, kalau ada expense nanti ditambah. Jadi biasanya kayak aman. Oke, terus lanjut ini agak kompleks. Bentar lagi. Sambil bacain. Iya. Jadi ini soal problem juga aman 227. Nah, ini soal ini. Jadi ini perusahaan dan juga namanya BCT Free Distributor. Nah, dia di soal ini ada begini atau bukan ada begini balance-nya. Saya balance-nya itu ada kalimat awalnya untuk S sama kita sendiri. Maksudnya dia ada begini saldo awal untuk akun S sama akun share kita kalau ini kayaknya hampir kayak yang kemasan dapatan tadi ya, yang itu. Cuman kalau aku sendiri aku masukin ke ibu besarnya, jadi buku besar akun S sama capital. Jadi ditambah ada rangka begini. Nah ini besar 88 itu semester awal. Terus capital ini nggak ada
dicatat dari awal kayak aku juga dicatat dari awal aku tidak langsung ke BCA. Nah, soal tahun ini ada pembelajaran purchase dan ada pembelajaran cara kredit dari WhatsApp supply. Ini sama kayak kasus ada jadi distributor ini kita sebagai distributor jadi kita sebagai ini sebagai distributor tapi distributor ini juga membeli tapi juga jual. Dan tanggal 2 ini ada purchase dan selanjutnya dia membeli tapi secara kredit dari WhatsApp supply nilai yang 200 dengan tarifnya ini 1,1 kilo. Jadi untuk caranya ini memakai portfolio teman-teman. Jadi pengakuannya inventory debit menambah pada dari tambahan ada 200 karena secara konsepnya dia penilaiannya nilai ya 600. Terus lanjut untuk tanggal 8 ini bahwa ada penjualan secara kredit juga. Nah ini adalah tanaman FBB Destination Point. Jadi ini bagian angkutannya akan dilayani oleh jual dari jual. Nah ini untuk ada observation result itu untuk kosnya masing-masing dari sebenarnya itu 300, tapi untuk harga salesnya ini terima 500. Kalau harga ini pada sesi available untuk kita mencatat pendapatan kan, yang pertama untuk kita catat salesnya penjualan itu kontes available sudah debit dan sales revenue itu nilai harga penjualannya 5.600. Terus untuk kedua kita mencatat costnya ini harga persediaan kita, harga inventory kita. Ini untuk di depannya cost of goods sold, kreditnya inventory sebenarnya ini 34. Terus tanggal 5 itu ada PP 250 breakdown jadi dia membayar beban apa beban penjualan ya nah ini baru itu pakai record karena dia penjualan akunnya pakai record di debit 250 sama cash 250. Terus pakai akun delivery expense pas kapan ya, Bi? Delivery expense itu sama aja sih sama sama. Ya, iya kan sih sama tapi aku ketika terserah perusahaannya juga ya. Ya soalnya di sini akunnya track on dia penjelasan soal itu pakai akun track on 64. Ya berarti tergantung ya. Track on sendiri itu akunnya masuk beban. Masuk akun beban akun penjualan. Oke. Next tanggal 6 ada receive credit from worker. Receive credit ini maksudnya dia menerima retur ya teman-teman. Retur itu dia ini retur pembelian. Ada retur pembelian. Jadi dari tanggal 2 retur atas tanggal 2 ya from worker supply. Jadi kan tanggal 2 dia beli terus dia retur. Jadi akunnya tinggal dibayar aja. Akun payable-nya diganti di debit karena dia ibaratnya payable-nya berkurang. Terus inventory-nya juga berkurang sedikit 500. Terus lanjut, nah ini tanggal 11 ini agak aku tanding biru karena ini rencananya aku mau diskusi bareng kalian. Tanggal 11 ini ada paid voucher supply in full flash discount. Jadi kita ini free distributor membayar utang voucher supply. Jadi kan kita tadi beli ini secara kredit. Terus tadi itu juga ada retur juga.
Nah, terus di tanggal 11 ini kita bayar in full tapi dikurangi diskon ya kan. Nah, harusnya berarti kalau bayar kan payable-nya berkurang ya, benar kan? Nah, ini aku nominal ini dari sebentar. Nah, ini aku dari awalnya ini. Ya. Jadi kan tadi kan pembelian senilai 6.200. Nah, tapi ada retro di tanggal ini 500 ini 500 di tanggal 6 ini ada retro. Jadi nominalnya aku dari waktu beli dikurangi retur. Jadi itu semua adalah utangnya dia, total utangnya dia yang masih ada. Nah, terus kan dia ada diskon ya. Ada diskon pembelian ya. Karena dia kan 10, 1/10. 1/10. Nah, dia belinya tanggal 2, ini bayarnya tanggal 11, masih ada diskon. Nah, kalau diskon ini bener kan teman-teman masuk inventory kan nggak kan pakai Iya, iya. perpetual. Kalau pakai periodik baru nanti ada akun Sendiri. purchase discount kan. Nah, ini nilainya ya dari total payable-nya ini kalikan 1%, karena ini keterangannya termsnya 1%. Nah, terus kan kita bayar, otomatis cash kita berkurang. Jadi cashnya berkurang di kredit senilai payable kita, tapi dikurangi dengan diskon. Karena kita kan dapat diskon, jadi diskon kan mengurangi pembayaran kita. Cuman hitungannya di akun payable utang kita itu segini, tapi dapat diskon jadi berkurang. Jadi cashnya kita cuma bayar 5.643 ini. Berarti itu Dari sama kasusnya kayak tadi gak sih? Soalnya kayak ini dia tuh distributor, tapi kenapa pakai inventory? Soalnya dia tuh sekarang jadi pembeli gitu kan. karena dia sedang membeli. Sedang Gitu. membeli. Nah, karena membeli, terus pencatatannya di perpetual, jadi pakai inventory untuk sales diskon. Kan kalau semua yang berhubungan dengan pembelian kalau di perpetual kan langsung masuk di inventory kan teman-teman. Berarti kalau sama dia kayak penjual gitu, berarti masuknya di sales diskon ya aku nih. Benar, ini ada di kasus yang selanjutnya ini. Oke. Benar nggak teman-teman kalau yang dari nomor 11 ini? Karena aku sedikit ini agak krusial gitu, makanya aku takutnya masa diskon ini inventory. Bener Iya, sih, diskon masuk berdasarkan inventory. gitu. Berdasarkan apa? Iya, PT kemarin. ya, oke. Karena aku juga sempat search di media-media internet pembelajaran itu dia nggak pakai inventory guys. Oh Jadi ya, dia tuh Vi, cuma account payable sampai cash. Vi, Makanya aku kayak agak bingung gitu. itu ini apa Apa? Google Meet-nya bakal selesai dalam 13 menit. Jadi kayaknya mungkin agak dipercepat aja Oke tahap-tahap. ya. Oke ya. Terus ini udah selesai harusnya. Terus tanggal 13 ya kita cepetin. Tanggal 13 itu ada apa ini? Iya, pembayaran penjualan atas penjualan. Jadi tadi kan ada penjualan. Nah, terus ini yang bayarnya. Jadi cash kita bertambah. Nah, tapi dapat diskon. Nah, seperti yang katanya Daphne tadi. Ini POV kita jadi penjual. Jadi penjual tapi ada diskon. Jadi kita ngeluarin jadi kita ada akun sales diskon ini. Diskonnya sama dari total receivable dikalikan 1%. Receivable-nya dari ya utangnya tadi, pembelian dari tanggal berapa itu kan. Tanggalnya di atasnya pokoknya. Teman biar cepat. Terus tanggal 14 ini juga ada pembelian, berarti kan tapi pakai cash, berarti inventory bertambah. Ini cashnya berkurang. Oke. Terus tanggal 16 ini ada receive refund from supplier for returns. Ini aja ada itu retur penjualan. Jadi dari tanggal 14 jadi tinggal dibalik aja cashnya bertambah, inventornya berkurang. Iya nggak sih? Ini tanggal berapa sih? Iya tanggal 16 kan. Receive refund from, oh ya ini kita terima nih. Terus tanggal 18 ini ada purchase merchandise, ini kita pembelian, ini sama inventory sama cash. Inventory sama account payable karena kita pakai term secara kredit. Terus tanggal 20 sama kita bayar beban angkut
pembelian, jadi pakai inventory sama cash sama kayak tadi. Terus tanggal 23 ini kita menjual secara cash. Jadi kayak gini, akunnya tetap kita jurnal 4 dua kali, cash sama sales revenue, cost of goods sold sama inventory. Kalau yang cash sales revenue nominalnya dari sales, kalau cost dari costnya, jadi merchandise-nya. Terus tanggal 26 kita ada pembelian lagi secara cash, pada inventory cash. Terus tanggal 27 ini kita membayar penjamin kayak tadi kasusnya sama ya. Jadi kalau ada pembayaran terus mereka ada diskon pembelian, jadi masuknya langsung ke inventory. Terus tanggal 29 ini nah ini yang mau aku tanyakan. Nah, soalnya ini kan made refunds to cash customer. Ya, ini ada kayak retur penjualan. Harusnya sama ya, retur penjualannya. For defective merchandise 90. Jadi merchandise-nya yang dibalikin itu 90. Tapi untuk per volume-nya 30. Jadi aku bikinnya gini. Akunnya sama kayak akun kalau retur penjualan. Jadi sales return and allowance sama cash nominalnya yang ini. Karena untuk cash customer for defective merchandise itu 90. Nah, untuk harga cost-nya yang dibalikin itu 30. Aku sih gitu. Menurut gue kayak gitu ya. Soalnya kan kayak ini kan fair value kan kayak mirip sama ya emang tuh kayak COGS. Fair Iya, value kan emang kayak nilai asli dia kan. betul. Oke, aman ya guys. Aman. Terus tanggal 30 stock merchandise on account. Jadi ini menjual biasa pakai kredit. Jadi kayak account receivable, sales revenue pakai harga sales, cost of goods sold sama inventory pakai harga cost. Nah, kalau di total segini. Ini Mas Bantujo. Nah, ini untuk perintah pertama ya, bikin jurnal. Yang kedua, enter the beginning cash and share capital, ordinary balance, and post the transaction. Jadi ini kita posting ke buku besar atau general ledger. Nah, dengan syarat ini tadi, kita harus masukin beginning cash sama beginning share capital. Nah, untuk akun-akunnya udah ada sih di sini di soal. Nah, ini ada nomor satu cash dan lain-lain. Ini udah aku bikinin dari cash, account receivable, inventory, dan sampai bawah ya guys. Nah, Maksud kalau yang pertama, ketik-ketik gitu apa Vi? Yang kayak segitiga itu? oh Ya ini kayak nah. ya kayak gitu ada Nah, gitu. ini biasanya tuh emang muncul kalau nggak tahu ya sampai sekarang tuh aku juga nggak paham ini maksudnya apa. Cuman emang masih berjalan sih, masih berfungsi rumus sih. Karena aku pakai rumus sama dengan tambah atas gitu. Tapi nggak error, ref, nggak nggak kalau nggak bisa rumus itu loh apa namanya value-nya nggak bisa itu. Tapi ini bisa, maksudnya aku juga nggak tahu sih kenapa dia ada jujur. Ya mungkin Terus bisa kayak intinya kan izin nyelak dulu kalau di general ledger kan kayak kita posting semua yang ada di atasnya tapi dengan catatan kita nambahin yang di beginningnya gitu kan. betul, cuman cash sama share capital. Terus untuk masukin ya seperti biasa, kalau Ya. debit ketemu debit berarti ditambah taruh debit. Terus kalau kredit ketemu kredit ya ditambah, kalau debit ketemu kredit baru dikurangi, kredit ketemu debit baru dikurangi. Jadi kalau ketemu sejenis ditambah, kalau bertemu yang lawan jenis berarti dikurangi. Nah, ini untuk apa saldo normalnya menyesuaikan ya. Insya Allah kalian sudah pada tahu akun satu biasanya di debit, akun 2 di kredit karena liability, akun 3 ini di kredit kecuali kalau ada prefer itu biasanya di debit. Tapi di sini nggak ada, cuman share capital. Akun 4 ini biasanya di kredit karena income revenue. Kecuali kalau ada returns and discount ini kebalikannya. Kalau salesnya kredit, nah sales return sama sales discount ini saldo normalnya atau normal balance-nya di debit. Cost of goods sold ini di debit, akun 5. Biasanya pembelian kalau kita pakai periodik, akun purchase, sales, terus ada purchase discount, purchase returns itu juga masuk akun 5. Terus ada breakout ini masuk beban. Nah ini sampai dia di soal nggak ada expand lain, jadi cuman sampai breakout. Oke. Oke lanjut. Ini yang terakhir itu disuruh bikin income statement sama kayak tadi 8 laba rugi, tapi ini versi agak simpel karena kita disuruh nyari cuman sampai gross profit atau laba kotor. Karena seperti yang aku notice tadi, dia nggak uh, ada sih operating expense-nya, cuman satu dan itu kalau di soal
kita cuma nyari gross profit. Jadi sama sales. Nah, salesnya ini kita cari yang bersih. Nah, ini patokan kita dari buku besar ini ya guys, dari buku besar. Jadi tinggal kita ambil dari baris terakhirnya gini-gini doang. Oke. Nah, untuk salesnya ini sales revenue-nya 16.300. Terus kita kurangi dengan returns dan diskon karena dia mengurangi kan. Jadi sales return sama diskonnya ditambah dulu, nanti baru dikurangi. Jadi 6.300 kurangi 145, ini 16.155. Ini net sales-nya. Terus dikurangi dengan COGS. COGS juga udah ada kan di sini. Dikurangi hasilnya gross profit. Nah, sebenarnya kalau sesuai soal udah sampai sini aja guys, karena yang ditanyakan hanya gross profit senilai 6.760. Benar, gross profit. Cuman kalau kita ditanyain income from operation-nya itu kita tinggal kurangi dengan operating expense atau beban operasi. Beban operasinya di sini cuma satu doang, yaitu flat cost. Jadi dikurangi, nanti jadinya income from operation. Tapi di soal kita sampai sini aja, gross profit, laba atau oke. Itu sih sekian dari aku. Oke, sebelumnya lupa tadi belum perkenalkan nama saya Devi Putri Amelia dari kelas Agdas L dengan NIM 14324. Aku belum perkenalan tadi, kayaknya aku udah menjawab Fendi dari Agdas L juga dengan NIM 143 Oke. Izin. Aku udah belum sih tadi. Kayaknya yang udah cuma Bunga doang deh. Aku Naila Salsabila Yuda Putri dengan NIM 143241023 dari Agdas L. Oke guys. Conclusion. Jadi aku mau nambahin sedikit closing statement dari mewakili semuanya. Jadi terima kasih atas semua diskusinya, saling mendengarkan satu sama lain, saling diskusi, saling belajar ya, masih sama-sama belajar. Semoga diskusi pada malam ini tuh berguna buat kita ke depannya. Dan juga sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye-bye. Kita dari kelompok 9. Ya. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.